Praktikum media pembelajaran matematika digital. Tutorial membuat layout buku dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dari kelas E dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat layout buku menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, dalam hal ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada penjelasan tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu membuka aplikasi PowerPoint seperti yang tertampil pada layar kita ini. Kemudian kita akan membuat desain ataupun layout dari sebuah buku, dimana dalam hal ini kita menggunakan ukuran buku yaitu A4. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk membuat ukuran PPT ini menjadi A4 adalah kita masuk kepada menu desain. Lalu di sini ada yang namanya tool slide size. Di sini kita akan mengatur ukuran dari slide yang akan kita buat seperti itu. Dalam hal ini kan kita tadi mau membuat yang ukuran A4. Kita pilih di bagian slide size-nya itu A4. Lalu di sini kita pilih bagian portrait. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya di sini bebas kita mau pilih mana, dan di dalam hal ini saya sarankan pilih yang maksimis saja. Kita pilih yang maksimis sehingga nanti akan tertampil ukuran A4. Nah, selanjutnya kita akan membuat covernya. Nah, sebelumnya kan kita telah di bagian video sebelumnya kita telah membuat cover buku menggunakan Photoshop. Jadi di sini kita manfaatkan saja cover buku itu untuk membuat desain layoutnya. Desain cover bukunya kita pilih menu insert, lalu kita pilih picture, dan kita masukkan desain hasil desain kita kemarin itu. Kita pilih hasil desain kita. Ini dia. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal potong. Kita pilih, kita klik sekali pada layout tadi, lalu di sini kita pilih yang bagian format, lalu kita crop. Kita pilih tools crop dan kita crop saja untuk layout depannya. Kalau sudah, kita tinggal klik. Kita crop aja untuk layout depannya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita sesuaikan saja. Kita arahkan, kita sesuaikan covernya seperti itu. Nah, ini kan kita sudah memiliki cover dari buku digital yang akan kita buat nantinya. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal menambahkan sheet baru. Untuk menambahkan sheet baru, kita tinggal pilih menu insert, lalu kita pilih new slide. Nah, kalau sudah, di sini kita akan membuat yang namanya desainnya, layout dari yang pertama kita desain terlebih dahulu, kita ganti warnanya. Ini kita hapus saja. Kita ganti warnanya dengan cara kita masuk ke menu desain. Lalu di sini kita pilih bagian tools format background. Nah, lalu kita pilih yang bagian solid fill, lalu kita pilih di bagian colornya, kita ubah warnanya menjadi misalkan agak warna abu-abu seperti ini. Lalu kalau sudah, kita akan menambahkan lingkaran dengan cara kita klik menu home,
Lalu di sini ada drawing, di grup drawing ada pilih lingkaran. Lalu kita arahkan kursor kepada PPT-nya, lembar kerjanya, lalu kita tekan shift untuk menjaga agar lingkaran tersebut beraturan. Lalu kita klik sekali dan kita seret ataupun kita drag, kita sesuaikan bentuk lingkarannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita arahkan kepada sebelah sini. Kemudian untuk warnanya kita ubah, misalkan sama seperti tadi, kita gunakan format shape. Lalu kita pilih bagian solid fill dan kita pilih warnanya, misalkan warna itu. Dan kita pilih bagian format untuk mengaturnya. Lalu di sini kita pilih shape outline-nya, garis yang mengelilingnya itu kita pilih yang bagian no outline saja, tidak ada. Dan selanjutnya kalau sudah, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita buat lingkaran baru dengan cara yang sama, atau juga bisa kita copy paste saja lingkaran yang tadi dan kemudian kita perkecil dan kita ubah warnanya kembali menjadi misalkan warna putih ini untuk garis tengahnya. Dan ini kita bisa perbesar lagi. Nah, kalau sudah, kita buat lingkaran kembali, kita lebih kecil dari sebelumnya. Kita buat misalkan warnanya kita ubah terlebih dahulu. Misalkan ini warnanya kita ubah menjadi warna kuning seperti ini, atau kuning yang ini, dan kita perkecil. Dan di sini misalkan kita beri efek dengan cara kita klik tools format, kita klik sekali pada shape tadi, lalu kita pilih bagian format, dan kita di bagian tools shape style kita pilih bagian shape effect dan kita berikan efek seperti itu. Presetnya misalkan yang ini kita buat. Nah, kalau sudah, berarti kita buat lingkaran kembali, kita copy paste saja dari lingkaran yang sebelumnya, kemudian warnanya kita ubah lagi menjadi warna lebih muda. Oke. Dan kita sesuaikan kembali. Kita sesuaikan saja. Nah, efeknya kita hilangkan saja. Nah, di bagian kuning misalkan kita beri efek lah, efeknya bagian ini preset, lalu kita pilih yang behelnya itu yang ini, kita ubah warnanya seperti itu. Atau misalkan mau kita ubah warnanya lebih cerah lagi, nah seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan shape baru, shape persegi panjang dengan cara kita pilih bagian drawing, menu home, kita pilih bagian grup drawing, kita pilih yang bagian shape, kita pilih yang ini shape persegi panjang itu, lalu kita buat perseginya. Nah, kalau sudah, kita perkecil. Nah, di sini kita sesuaikan warnanya, misalkan menjadi warna abu-abu sama seperti supaya dia sesuai. Kemudian di bagian format kita pilih dia, kita hilangkan yang namanya outline-nya, shape outline-nya kita hilangkan supaya dia sama seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal menambahkan yang lainnya. Misalkan di bagian atas ini kita mau menambahkan bentuk lingkaran kembali seperti ini,
lalu kita kasih efek supaya lebih terlihat. Misalkan di sini kita kasih outline, lalu kita kasih efek, kita pilih yang bagian ini, lalu misalkan kita kasih efek kembali bagian shadow, bagian refleksinya kita kasih seperti ini. Kita pilih yang bagian full reflection. Kalau sudah, kita atur di sini, lalu kita tambahkan kembali. Misalkan di sini kita mau menambahkan kembali shape sepertiga lingkaran, bisa juga. Caranya sama, kita pilih bagian drawing, group drawing pada menu home, lalu kita pilih bagian shape-nya. Dan di sini ada pilihan, kita pilih yang bagian sepertiga lingkaran, lalu kita arahkan kursor. Lalu kita arahkan ke meja, kita tekan shift dan kita beri efek kembali dia. Kita beri efek kembali, misalkan di sini presetnya kita buat yang bagian nomor 3. Lalu efek bagian refleksinya kita pilih yang bagian pertama 3 juga. Kalau sudah, tinggal kita atur seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan yang setengah lingkaran, juga sama caranya. Kita pilih bagian group drawing pada menu home, lalu kita pilih bagian shape. Kalau sudah, kita arahkan seperti itu. Kita beri efek juga dia. Kita beri efek presetnya, kita pilih bagian 3. Kemudian bagian refleksinya juga sama seperti tadi, kita pilih 3. Kalau sudah, kita arahkan dia ke sini. Kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya berarti kita tinggal menambahkan ini bagian layarnya, yaitu tadi kita mau membuat bagian kata pengantar. Tadi kita pilih text box, kita arahkan ke apa, kemudian kita buat kata pengantar, kata pengantar. Kita perbesar, kita pilih bagian Algerian, bagian font, jenis fontnya, ukurannya kita perbesar seperti itu, lalu kita pilih warna hitam. Nah, ini adalah bagian pengantar, kata pengantar. Kemudian di bagian atas ini bisa kita tambahkan logo Unimed berserta bacaan Universitas Negeri Medan dengan cara kita klik menu insert, lalu di bagian group image kita pilih picture, kemudian kita tambahkan logo Unimed-nya. Logo Unimed. Kalau sudah, kita perkecil saja. Terus bacaan Universitas Negeri Medan kita tambahkan, kita klik menu insert, kita pilih text box, lalu kita arahkan dan kita buat Universitas Negeri Medan 2022. Kalau sudah, kita arahkan seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita akan membuat penomorannya. Penomorannya itu misalkan kita membuat melalui bentuk yang namanya dari shape persegi juga tadi. Shape persegi panjang. Di sini kita pilih menu group drawing pada menu home, lalu kita arahkan dan kita sesuaikan persegi panjangnya. Misalkan seperti ini. Lalu di sini kita beri efek, kita pilih format, menu format, lalu kita pilih bagian efeknya, kita tambahkan. Misalkan presetnya kita tambahkan yang bagian preset 4, lalu efek lainnya shadownya kita pilih yang bagian bagian 2, lalu kita beri efek lain refleksi
kita bagian behelnya kita pilih bagian bagian 3, kita arahkan dia ke bawah. Kita sesuaikan. Ini bisa kita perkecil terlebih dahulu seperti ini. Kita perkecil. Kalau sudah kita copy paste untuk membuat keluar, dan kemudian warnanya misalkan kita ubah warnanya, kita mau membuat dia warna kuning, kita buat dia menjadi ini sebelah atas, yang kuning sebelah bawah kita buat misalkan seperti itu. Nah, di sini kita geser lagi. Sesuaikan saja. Nah, kalau sudah kita buat lingkaran baru, caranya sama, atau di sini bisa kita copy paste saja yang tadi. Kemudian kita di sini kita arahkan ke sini, kita perkecil terlebih dahulu sedikit, lalu kita ubah warnanya. Misalkan kita ubah yang warnanya menjadi warna ini, kemudian kita beri efek kembali. Efeknya misalkan bagian presetnya kita pilih bagian 3, kemudian bagian shadownya misalkan bagian glownya kita pilih bagian 3 juga seperti itu. Dan di sini bisa kita beri nomornya, misalkan nomor 1. Kita ubah ukuran fontnya jadi misalkan di sini lebih besar seperti itu. Nah, kemudian bagian isi teksnya, di bagian kata pengantar kita pilih juga bagian group drawing pada menu home, lalu kita pilih yang bagian sesuaikan. Di sini kita pilih bagian yang seperti persegi, cuman dia ada ujungnya juga seperti itu, lalu kita arahkan ke kursor dan kita bentuk, dan kemudian kita ubah kembali warnanya, misalkan warna yang lebih soft. Lalu di sini kita pilih format, kita hilangkan set outline-nya, kita hilangkan seperti itu. Di sini bisa kita tinggal atur sesuai dengan kemauan kita, dan seperti ini ya. Nah, kan jadi kita di sini telah memiliki kata pengantar. Nah, selanjutnya untuk bagian daftar isi juga sama. Jadi di sini kita tinggal copy paste saja. Tinggal kita duplikat, klik kanan pada slide lalu kita duplikat. Nah, di sini kita ganti saja katanya menjadi daftar isi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian penjelasan buku, misalnya karakteristik buku, langkah-langkah pembelajaran juga sama. Jadi di sini ada yang telah saya buat, ayatnya juga sama seperti ini, bisa kita lihat. Dimulai dari daftar isi, tadi kan kita sudah membuat kata pengantar, kemudian bagian daftar isi juga sama, bagian buku digital ayatnya sama, karakteristik pendekatan pembelajaran juga sama, bagian langkah-langkah pembelajaran sama, petunjuk pembelajaran juga sama, dan petunjuk penggunaan juga sama, serta kompetensi pembelajaran juga sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan terakhir tinggal membuat layout dari materinya. Untuk materinya kita hampir sama, kita memanfaatkan menu set juga. Ini kita hapus. Setelah kita duplikat tadi kita hapus, kemudian kita manfaatkan dari slide seperti ini. Di sini kita arahkan
Oke, kita atur bagian ini, kita kosongkan. Dan di sini kita copy paste aja, kemudian warnanya kita ubah menjadi warna biru itu, kemudian ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah, kembali kita perbesar ini setnya, kita arahkan, kita atur, kita perbesar. Nah, kalau sudah, kita buat set baru, kita copy paste saja, dan warnanya kita ubah, misalkan ini warna hijau, misalkan kita ubah warnanya dia warna kuning, kita perkecil dan kita arahkan, kita sesuaikan, lalu kita copy paste lagi, kita buat dia menjadi, di sini kita perkecil lagi setnya, dan warnanya kita buat menjadi warna hijau seperti ini, bisa terlihat jelas. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik-titik ini seperti yang tertampil pada layar kita yang sebelumnya telah saya buat, dengan cara kita memanfaatkan dari menu text box, kita memanfaatkan titik, kita buat titik, kemudian kita ganti ukurannya, misalkan menjadi 30-44. Lalu di sini kita copy paste saja titiknya dan kembali kita sesuaikan. Nah, kalau sudah menjadi tertampil pada layar kita ini, kita tinggal membloknya, kemudian kita buat, pilih dia bagian format, menu format, kemudian kita buat dia menjadi grup supaya lebih mudah kita untuk memindahkannya. Kita pindahkan ke atas itu, kita sesuaikan seperti ini. Atau ini misalkan warnanya terlalu cerah, kita ubah saja warnanya menjadi lebih agak gelap sedikit. Ini juga sama, misalkan warnanya sudah. Nah, kalau sudah, ini kita copy paste, kita buat dia menjadi grup. Setelah itu kita pilih menu format, lalu kita buat dia menjadi grup kembali, lalu kita copy paste, kita berikan dia tambahkan di bagian bawah. Nah, seperti itu bisa terlihat. Nah, jadi di sini kita tinggal menambahkan teksnya, menambahkan isi dari bukunya. Kita tambahkan, misalkan di sini kita mau membuat lingkaran. Nah, seperti itu. Tambahkan text box, kita buat dia lingkaran, kita perbesar hurufnya, dan di sini kita arahkan. Nah, di sini kita setelah memiliki layarnya seperti yang tertampil pada layar kita ini, kita tinggal di sini, kita tinggal memasukkan materi-materi dari lingkaran itu. Kemudian bagian akhir kita membuat cover bukunya, cover belakang bukunya. Kita tambahkan new slide, lalu kita pilih insert, kita masukkan cover belakang yang sebelumnya telah kita buat menggunakan aplikasi Photoshop. Tambahkan cover belakangnya, kita crop seperti sebelumnya. Pada langkah awal kita crop saja, lalu kalau sudah kita sesuaikan. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita telah memiliki layout dari buku digital yang nantinya akan kita buat layout buku ini menjadi buku digital.
Nah, jadi sekianlah pembahasan ataupun penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat ayat buku menggunakan aplikasi PowerPoint. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.